untuk materi waktu kita dalam kebenaran tiba-tiba materi nanti membaca dan kemudian kepada semua orang tadi waktu berbaca Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala asrihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعذرت نفوسه بالدين السليم إليه السعادة ورضاه إلى نسبة الأجساد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati diberikan wassalatu wassalam seperti ilmu kita jajarannya. Yang kami hormati kedua majelis taklim salat dan salam kami hadirin sekalian sunatan. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 dan 09 dan Syekh kami segenap para orang tua, para jamaah yang hadir malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam kita sampaikan, kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bulan Rajab. Ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban dan memberikan kami kepada bulan suci Ramadan. Hasilnya al-Fatihah. Ada yang wakil lana, dulu lana. Walhasil ya Allah, berikanlah. Namanya hasil apa? Hasil yang baik, mendapatkan ganjaran diterima. Maka silakan segala apa yang kita maksudkan. Jadi apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya dengan wasilah bulan Ramadan ini kita minta kepada Allah semoga diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Maka memang diberikan Allah Subhanahu wa taala bulan yang terakhir di minggu yang kemarin bahwasanya Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan dan 4 bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalian jika diperlukan supaya Zulhijjah, Muharram dan satunya lagi terpisah yaitu bulan Ramadan. Bulan Rajab. Di dalam Rajab, dari kata Rajab sendiri di dalam kitab Al-Qudiyah, apa kita Al-Qudiyah? Karena siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ dikatakan Rajab itu mulia dari perunyaannya mengandung makna yang luar biasa. Rajab terdiri dari 30 huruf Ra, Jim, Ba. Al-Qur'an dan Al-Quran. Jim, Ra, Jim, Ba. Ra-nya apa? Rahmatullah. Apa artinya? Kasih sayangnya Allah. Disebar, diberikan dengan keluasan lebih luas daripada sebelumnya. Yang mana ketika kita hamba Allah akan butuh yang namanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini jangan kita sia-siakan untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan apapun bukan karena kita hebat. Salah satunya ketika kita sholat. Kita bisa sholat itu karena siapa? Karena ada rahmat Allah. Kita bisa hadir di majelis taklim karena ada rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat sangat luar biasa. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala tayasu bi rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh sangat amat luas. Yang mana memang kita butuhkan. Orang ahli ibadah ketika masuk surga dimasukkan atas rahmatnya Allah, beliau menolaknya. Ini masuk surga lantaran amal ibadahnya yang selama 500 tahun tidak bermaksiat padanya. 500 tahun ibadah tidak maksiat, tidak namanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan dimasukkan surga atas rahmatnya Allah, hamba ini tuntut. Hamba ini tuntut. Ya Allah, berarti sia-sia dong ibadah saya. Kalau saya masuk surga lantaran rahmat-Mu. Maka aku ingin masuk surga lantaran amal ibadah sholatku, ibadah yang lainnya yang telah aku kerjakan selama aku hidup di dunia. Oh, kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, memberitakan, menginformasikan kepada malaikat untuk menimba amal ibadah yang dilakukan selama 500 tahun tanpa ada cacat. 500 tahun ibadah dilakukan tanpa ada cacat, ditimbang dengan satu rahmatnya Allah, ternyata 500 tahun selama itu ibadah tidak pernah bermaksiat, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu rahmatnya Allah. Sehingga apa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kau masukkan orang ini ke dalam neraka. Lalu hamba Allah Subhanahu wa taala ini memohon kepada Allah, ya Allah, pada saat ini aku memohon kepadamu akan daripada rahmat-Mu.
Artinya kita nggak bisa keluar daripada apa yang kita butuhkan, yaitu rahmatnya Allah. Di bulan Rajab rahmatnya Allah disebarkan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan. Jawabannya juga kan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada juga yang ada kebagian, ada yang cuek, ada orang yang tak duit lah. Jual duit kan ada dia. Terus orang di belakang, ayo apa namanya ikutan kan ngantri. Apa bapak di sini baik kalau jadi nggak kemana? Ngomong begitu pak. Kira-kira pendapatan yang dia baik sama yang di depan ikut ngantri banyak mana dapatnya? Karena ada usahanya. Nah, rahmatnya Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus di bulan haram ini kepada hambanya yang telah berusaha untuk menyetok dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memaksakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang boleh Pak ibadah dipaksa? Kalau mau dipaksa ada orang jadi. Benar enggak? Kan gitu ya. Kalau semua cara itu ya, kita paksain kan. Berjuang kan, berjuang karena hidup ini butuh perjuangan. Jelas apa? Yang pertama rahmat, yang kedua apa? Jinnya apa? Junudullah apa? Kedermawanannya Allah. Kedermawanannya Allah ditebar, diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang ingin mendapatkan kedermawanannya Allah. Siapa dia? Yang selama di bulan haram dia menjaga dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga huruf apa? Kebaikan dan kebaikan yang Allah disertai di bulan Rajab kepada hamba-hambanya Allah yang mendapatkan kebaikan dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini kita berada di minggu terakhir di bulan Desember. Ada nggak minggu lagi besok? Di bulan Desember terakhir. Nggak ada ya? Terakhir ya? Kalau terakhir kira-kira gimana? Kalau terakhir, maka kita cross check dari awal hingga akhir, berarti dalam satu tahun itu 365. Ini kira-kira banyak nanti ibadah. Apa banyak kan? Nggak ibadah kan? 365 tahun. Ya, setiap tahun tak setiap akhir tahun kita bilang semoga nanti di awal tahun menjadi tahun yang lebih baik, betul? Betul? Di 2024 kita mau pemilihan. Di 2023 mau 2024 di bulan Desember kita mau pemilihan. Semoga di tahun depan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi lebih baik? Menjadi lebih baik atas kata siapa? Atau orang masih sama baik kita tidak mengalami yang namanya penilaian manusia. Misalnya orang yang tadinya kita malas ibadah jadi cuma pergi beribadah. Bukan nama yang kata, sholat dulu 4 rakaat, kalau lagi semangat ya minum. Bukan itu, bukan sesuai ketentuan syariat. Misalnya yang tadinya malas sholat, dia tadinya nggak pernah sholat 5 waktu, dia sholat walaupun belum sempurna 5 waktu. Terkadang kita mulut jangan di Islam, ya, karena memang tingkatan ibadah itu berbeda-beda. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Ada kata-kata begitu. Bukan pertama, bukan. Buat itu besok. Berarti malam ini kita ngomongin buat besok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Mudah-mudahan kita yang dipanggil.
Kalau kita mau rasa dipanggil, maka kita ikutin apa alurnya. Waltanzur. Apa tanzur itu? Nengok, perhatikan. Kita diperintahkan oleh Allah kalau kita ngaku beriman, suruh memperhatikan. Memperhatikan apa? Nafsu, kehidupan. Maqad dapat sebetul yang akan terjadi nanti. Sekarang kita hidup Pak. Tadinya kita hidup Pak. Tadinya kita nggak ada. Kita nggak hidup. Lalu kita dihidupkan. Sekarang kita besoknya lagi hidup lagi mau mati lagi. Hidup kembali ya. Kayak batak kuruna bila bagaimana kalian ingat kepada Allah wa kuntum amwatan. Padahal kamu itu tadinya mati nggak ada. Fakir itu kemudian diadakan. Berarti nanti kita nggak ada, lalu dia ada. Summa yumitu, besok kita dimati. Summa yumitu, dan kita akan dibangkitkan kembali. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepadanya kita akan kembali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di bulan ini penghujung akhir tahun kita persiapkan betul. Karena yang namanya bertambah 2025 menjadi 2026 tambahannya menurut duniawi. Menurut Allah Maksud berkurang. Makanya ada syair yang mengatakan setiap kali umur kita berarti di akhir tahun besok masuk awal tahun baru kira-kira nambah apa kurang? Tapi dosa-dosaku semakin bertambah. Bagaimana ini ya Allah? Bagaimana keadaan kami? Umur berkurang, dosa bertambah. Gimana? Ilahi abduka al-asi wahai Tuhan, hamba-Mu yang senantiasa melakukan kemaksiatan sedang memuji-Mu, sedang ingin berjumpa dengan-Mu. Terus kita sadar kita banyak dosa. Menghadap Allah kita. Jadi kita sadar ya Allah, aku banyak dosa. Bangga apa tidak dengan diri. Bukan bangga dengan dosa, tapi sadar diri. Kalau kita ngomong sama orang, kemarin topik Allah ayam, itu namanya bangga dengan dosa. Beda lah. Kalau kita ngomong keburukan tentang diri kita sendiri yang nggak boleh, tapi kalau kepada orang lain, tapi kalau kepada Allah itu menandakan diri kita lemah. Ya Allah, kami ini banyak dosa. Jika Engkau tidak memberikan ampunan,
Kamu tahulah memang yang benar-benar yang memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Jika engkau tidak memberikan ampunan kepada siapa lagi kami meminta ampun. Ada yang bisa mengampuni kecuali Allah? Ada. Maka salah satu amalnya di bulan Rajab memperbanyak baca di istighfar. Berapa kali? Berapa kali? Yang hari di bulan yang sama di bulan biasa istighfarnya 3 kali 5 Itu pun kalau semuanya dilakukan, sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, kalau jamaah itu juga, ya kan? Karena yang namanya kalau kita sholat di rumah kan kita sholat jamaah. Demo warahmatullah, demo warahmatullah kan? Jadi ya, apa sih mereka apa kan begitu ya Pak? Setidaknya kita sudah membaca istighfar dengan penuh kesadaran, dan pasti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, perintahnya bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, maka perhatikanlah kehidupan di hari besok. Wattaqullah dengan apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini Pak, ini ayatnya luar biasa. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ini ayatnya Pak. Ini ayat tadi yang diterjemahin begini. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakanmu. Dalam terjemahan demikian. Pertanyaannya, ada yang kurang tepat kan? Saya ulangi, janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakanmu. Ada kata-kata yang kurang tepat? Nah, ini dia. Kadang-kadang kita baca orang baca terjemah gitu kan. Kalau kita baca kita tahu utama bahaya. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah dan Allah melupakanmu. Apakah Allah punya sifat lupa? Enggak. Apakah Allah punya sifat lupa? Ketika kita sholat lupa disuruh sujud sahwi, doanya sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasjud. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Nah ini saya melupakan kalian, berarti punya sifat lupa loh. Benar kan? Siapa yang melupakan Allah pasti Allah akan melupakannya. Berarti itu punya sifat lupa. Maksudnya lupa di sini bukan berarti Allah ini mukhalafat lil harami. Berbeda dengan makhluknya itu konteks lupa ini berbeda. Lupa ini ada ulama yang mengartikan bahwasanya membiarkan. Allah membiarkan. Karena kita berpikir begini, kalau memang semuanya sudah ada aturannya dan Allah Maha Kuasa, kenapa Allah menciptakan bencana yang akan datang? Apakah Allah lupa? Bisa besok akan ada bencana? Tidak, tapi Allah membiarkan. Membiarkan untuk apa? Untuk apa? Liyuriqahu ba'dal ladzina untuk mereka saksikan apa yang mereka lakukan, itulah hasilnya. Jelas tidak? Berarti Allah jahat nggak? Allah jahat nggak? Tidak. Katanya kemarin ada pertanyaan begini Pak. Kalau ada hadis yang mengatakan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah musibah, bencana. Betul Pak? Betul. Pertanyaannya, saudara kita yang terkena musibah, apakah mereka tidak pernah sedekah? Sedekah? Cuma nggak ketahuan. Maksudnya satu kampung ada yang sedekah. Contoh ini kampung gunung aja nih Pak. Satu kampung nih pasti ada di dalam satu kampung itu ahli sedekah. Salah satunya entah di musola atau di dalam malam-malam rumah yatim, bukan karena adanya bukan anak-anak yatim,
Ya kan tidak disantunan Allah Taala. As-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu tidak apa? Tapi kenapa masih mendapatkan muji? Apakah Nabi Muhammad kok? Tidak. Apa kata ayat? Liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu, agar mereka merasakan dari apa yang mereka kerjakan. Berarti segala sesuatu kejadian itu atas kehendak Allah dan dalam perbuatan kita. Betul tak? Benar tak nih? Kok Allah membiarkannya? Buat apa? Kalau dibiarkan, biarkan orang rasa. Biarin. Ya mau bilangin, kan bahasa kita sering ngomong gitu ya Pak ya? Mau bilangin orang biarin. Jangan lewatin itu. Banyak kaku, kan banyak bodoh. Bang, lewat itu juga banyak bodoh kan Pak? Ya kan? Terus dibalik lagi, dia banyak bodoh apa katanya? Apa kata di dalam? Kan udah mau bilangin. Jangan lewat sih. Situ kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu. Untuk agar mereka merasakan dari apa yang mereka kerjakan. Berarti artinya apa? Segala amalan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang yang terkena musibah bukan berarti dia hina. Orang yang terkena musibah berarti dia sedang mendapatkan ujian. Karena kesenangan termasuk ujian, musibah termasuk ujian. Kita dikasih sehat ujian enggak? Ujian enggak? Mana dari Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ada di bawah ini. Ada Pak? Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Diawali dengan kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan mati. Kita punya nyawa? Pasti kita bakalan. Terus apa lagi? Wa nabluhu, dan akan aku berikan ujian kepada kalian. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Ujiannya apa? Bisyarri, dengan segala keburukan. Apa itu ujian keburukan? Ujian keburukan misalnya kita ditinggal wafat orang tercinta. Itu ujian keburukan. Kita ditinggal sama orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, itu suatu keburukan. Ternyata kita sadar itu ujian, dan tapi kita melupakan dan kita akan diuji dengan kebaikan sebagaimana Allah tertakdirkan, Allah jadikan dan diabadikan dalam Al-Quran. Berarti ujian ada ujian yang baik, ujian yang buruk, semuanya datang dari Allah. Ya kan? Ujian yang baik namanya apa? Dikasih badan sehat, dikasih tenaganya ada. Apakah kita bisa melakukan ibadah? Kalau kita tidak bisa melakukan ibadah berarti ujian. Pada sehat tidak mau ibadah. Sehingga ada syair yang mengatakan, saya sungguh saya sehat, tidak sembahyang. Saya sungguh saya sehat, tidak sembahyang. Nabi Ayub sakit dia sembahyang. Nabi Ayub sakit dia tetap sembahyang. Nabi Ayub sakit, tapi saya masih kita sehat, gak mau sembahyang, ujian udah. Kita sehat, gak mau mati kepada Islam, ujian udah. Ujian. Karena yang namanya ujian bukan cuma keburukan. Salah satu bencana yang paling besar kita benci sama orang yang ngaji. Ya, bahaya kita. Maka kata Nabi, kalau kamu gak bisa jadi ulama, jadilah pencinta ulama. Kalau tak bisa menjadi pencinta ulama, ya jadilah pendengar ulama. Kalau tak bisa jadi pendengar ulama, jangan menjadi
juga bina ulama. Ya kan? Minimal jangan jadi tempat kata bina Nabi. Jangan menjadi orang yang mengani jangan. Jangan jadi orang yang jangan. Ya kan? Terkadang ada aja mau ngaji di mana aja insya Allah sama. Karena yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua dan setiap apa yang disampaikan yang menyampaikan memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan kalau sebagai momentum akhir tahun ini, mari sama-sama kita ingat bahwasanya ada kehidupan di hari esok. Walaupun menurunkan sebuah perkembangan lebar, kita persiapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Warahmatullah caranya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Dapat mengenai selama masa kata-kata ya sebagai yang tahu kita ada kata-kata yang hafal ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau itu berarti di belakang aluran jalan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya mempersiapkan bekal. Sebaiknya bekal takwa. Takwa itu diberikan oleh Allah dengan mengawali. Senantiasa menjaga diri kita untuk melaksanakan taat kepada Allah dan menjaga diri kita daripada menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya yang kita butuhkan adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kita Allah berikan rahmat kepada kita, diberikan kepada kita umur yang barokah, usia yang menjadikan manfaat, sehingga amal ibadah bisa menjadikan istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Benar.